Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi saya dikabarin sama Mbak Wongso di sini ada seseorang ya yang benar-benar kondisinya seperti ini teman-teman. Saya juga sampai nggak kuat. Tadi waktu pertama saya masuk juga. Berarti bisa ngene Itu ya teman-teman, Mbak Wongso lagi nelpon. Oh, berarti orang bisa ngene sampean. Berarti kepriwe ge ngoge anger nyong paling kok tinggal balik dhisik. Ini paling ngene maning esuk ya. Benar ya, baru pertama kali saya menemui atau melihat hal yang seperti ini. Ini wong tuane sebenarnya saya benar-benar nggak kuat dengan melihat seperti ini sampai ya bisa dikatakan merasa gimana ya teman-teman, dan baunya juga luar biasa. Yang esok nggak harus ngomong apa riba jadi nyeneh bareng. Ini kayak ada semacam belatung juga ya yang masih hidup. Ini jadi awalnya gimana sih, Mbak? Ini yang laporin ke saya malah nggak bisa ke sini, lagi di rumah mertuanya jauh. Jadi nggak ada yang lain, maksudnya keluarganya yang di sini gitu? Nggak punya keluarga, jadi dia ini awalnya bertempat nggak di sini, awalnya di daerah itulah, saya nggak mau sebut nama daerahnya. Nah di sana itu lumayan lama, terus di sana punya rumah atau kontrak? Punya rumah, tapi di sana juga pindahan. Dari awalnya dari mana itu orang sini nggak ada yang tahu. Ini di sana itu pindah, terus di sana lumayan lama, terus pindah lagi ke sini. Dan ini baru berapa tahun lah, belum lama banget. Nah, singkat cerita orang dari sini juga mau pindah lagi, mau pindah ke suatu daerah, dan daerahnya mana yang lapor ke saya ini nggak tahu, karena ya untuk apa nanya-nanya kan mungkin. Nah ada truk kesini ngambil barang-barang kayak TV, lemari, alat-alat dapur semuanya dibawa, kasur. Nah ini ditinggal karena masih balik lagi ke sini. Maksudnya ditinggal dalam kondisi yang seperti ini? Enggak, masih sehat. Masih sehat? Iya. Yang di si tetangganya ini kan nggak ada pikiran curiga ya. Nah setelah ditinggal terus nggak pulang-pulang, bingung, ditelepon udah nggak aktif, nggak ini nggak itu lah. Nah terus dirawatlah sama ini rumah sebelah. Ya tapi bukan yang tua itu, yang anaknya. Nah yang sekarang lagi nggak di rumah. Dirawat, dikasih makan, dikasih makan lah selayaknya manusia. Dia diajak nginap di rumah sana nggak mau. Nah singkat cerita setelah 1 minggu, dari 3 hari yang lalu ini tiba-tiba seperti ini datang ke sini. Nah kaget, itu aja awalnya nggak separah ini katanya, nggak begitu parah, nggak ada belatung yang keluar seperti ini. Ini langsung tiba-tiba kayak gini atau gimana? Kalau menurut si pelapor sih begitu, tiba-tiba seperti ini, nggak ada, yang nggak tahu ya karena dia kan nggak lihat. Nah soalnya sebelum 3 hari yang lalu itu dia itu ngamuk-ngamuk di sini. Di sini. Ya kalau itu sih menurut saya kan frustasi ya, ditinggal orang tuanya nggak balik-balik. Kalau ada orang kesini keluar pintunya nggak boleh ditutup. Terus ini kayak jendela kan buka semua ini. Iya. Nah dari Mas Dobeng yang dari rumahnya aja kan sudah memprihatinkan, nggak ada aling-alingnya, semuanya terbuka. Itu ternyata dibongkar sama warga karena dia ngamuk-ngamuk terus. Sengaja dibongkar daripada dipukulin, ada kaca, ada ini, ada itu, takutnya pecah, ntar melukai dia. Jadi intinya itu kenapa nggak boleh ditutup pintunya gitu? Itu yang saya nggak tahu. Pokoknya dia ngamuk-ngamuk seperti itu. Terus sempat juga sering marah-marah ke yang sering ngasih nasi ke sini. Terus katanya udah berapa hari juga ini nggak mau makan sebelum kayak gini loh. Nah terus apalagi setelah seperti ini benar-benar nggak makan. Jadi di sini juga nggak meninggalkan ranjang, kursi atau apa, nggak ada sama sekali, karena udah dibawa semua. Ini karpet pun yang masih? Karpet pun yang masih sebelah, karena udah dibawa semua.
kayak selimut apa aja udah nggak ada, pakaian dia aja udah nggak ada. Astaga. Ini dari tadi apa? Jangan udah nanya-nanya ke ini. Sebelum pas pertama saya kesini saya coba nanya-nanya tapi nggak mau jawab. Cuma ngeruntuh kesakitan seperti itu. Ini baunya mendingan udah semprotin minyak wangi dari tadi. Pas pertama datang ke sini, masya Allah, baunya benar-benar nggak enak banget. Ini nggak cuma di sini loh, kaki-kakinya juga Sama seperti ini. sama. Cuma nggak separah yang di dada. Ini sampai ke muka loh. Iya. Teman-teman yang di muka. Ini mungkin aman ya, kamera dideketin nggak ada pelanggaran ya Pak ya? Ya nggak tahu kalau ini. Itu ya teman-teman bisa lihat itu di pipi ya, di muka. Astagfirullah. Kalau liatin apa, batunya pengen muntah. Itu di kaki juga ada. Di kaki nggak ada batunya, cuman luka-luka kayak di tangan ini. Astagfirullah. Itu dari apa? Seperti yang kalau yang saya lihat sih dia kayak seperti merasa ini ya, kesakitan ya Mbak ya. Mungkin yang dirasa itu udah gak karu-karuannya. Iya. Ada sakit, ada perih, ada ini mungkin. Yang amit-amit lah pokoknya. Cuman kan di sini kita nggak tahu nih masalahnya apa. Kenapa orang tuanya tega meninggalkan anaknya di sini sendirian dengan keadaan yang seperti ini. Ya walaupun waktu ditinggalin keadaannya sehat. Cuman kan kalau dipikir-pikir berarti kayak ada niatan sengaja ditinggal. Iya. Akan terjadi sesuatu. Kalau memang benar-benar orang tuanya peduli ya nggak mungkin ya ditinggal selama ini ya. Nggak mungkin. Udah besar seperti ini masa ditinggal. Tapi ada sedikit cerita juga sih dari tetangganya lagi. Pas saya ngobrol-ngobrol, katanya dia pindah dari kampung yang tadi saya katakan itu ke sini itu karena di sana ekonominya kurang, terus makanya sering pindah-pindah. Cuman yang saya bikin bingung kan, kok bisa beli tanah di sini, sedangkan ekonomi nggak ada, kenapa harus pindah ke sini? Yang harus beli tanah lagi. Ya walaupun saya tahu yang di sana dijual, buat beli yang di sini. Mungkin ya di sana dijual lebih mahal, pindah ke sini beli yang di pinggiran ini kan sawah semua nih. Di sana rumahnya juga sama seperti ini atau? Nggak tahu kalau apa keadaannya seperti apa saya nggak tahu. Tapi katanya sih sama, terbuat dari kayu. Mas, jadi yang di dada ini basah terus, kayak mengeluarkan nanah-nanah seperti itu. ini juga apa masih pada hidup ya Pak? Ada iya, aduh baunya kalau dilihatin muka. Mas, ini dari tadi kayak gini. Dari tadi cuma begitu, nggak ngomong apa, cuma kayaknya sih kesakitan banget ya. Tapi kalau menurut saya sih ini teman-temannya, jadi Istighfar Mas. ini menurut saya ya, kalau salah ya mohon maaf. Sepertinya sih anak ini nggak bersalah ya. Ya walaupun anak nakal tapi kan kayaknya nggak bersalah lah mengenai kejadian ini. Ini mungkin ada penyebabnya, dan penyebabnya ini kalau menurut saya bukan muncul dari tubuh dia, tapi dari orang lain. Malah saya berpikiran jangan-jangan orang tuanya yang membuat dia seperti ini. Karena logikanya kenapa ditinggalin, kayak niat banget mau dibuat sakit seperti ini. Terus ditambah cerita-cerita lagi dari orang yang katanya ekonominya kurang, jadi kayak masuk akal banget kalau seumpama orang tuanya ini menumbalkan lah mungkin, tapi mudah-mudahan saya salah, atau mungkin dia sembrono di sini atau apa, kan ada makhluk yang nggak terima juga bisa. Tapi kan kalau dipikir secara logika kan urutannya seperti itu teman-teman.
Ini kalau dilihat dari sakitnya, kalau dipikir secara logika sudah nggak mungkin ya secepat Iya. ini keluar belatung. Iya benar. Kalau memang benar-benar alami sudah nggak mungkin separah ini. Yang jelas bukan penyakit medis lah ya. Iya. Tadi saya sambil nunggu Mas Dobles, saya juga sudah coba berbagai macam cara. Siapa tahu membuat dia bisa bangkit, duduk atau berbicara. Akan tetapi semuanya nggak berhasil. Istighfar Mas, istighfar. Dia seperti ini tapi kayak dikuasai sosok Iya. ya. Tadi saya udah cek mental maksudnya. Energinya besar banget. Ya, maksudnya. Istighfar Mas. Astagfirullahaladzim. Mungkin seandainya jika dia masih bisa ya setidaknya mengucap istighfar ya Pak, Iya. mungkin agak mendingan. Terus kalau dia bisa ngomong aja, kita kan bisa lebih mudah untuk menggali informasinya. Iya. Karena selama hidupnya dia di sini, yang dilakukan apa aja itu tetangga nggak tahu. Jadi kita susah untuk mencari informasi lebih dalamnya seperti apa, teman-teman. Ini seperti dari apa? Kalau yang saya rasakan sih dari lingkungan rumahnya saja kayak banyak banget ya Mbak ya yang astagfirullah. Kan pas masuk sini aja rasanya udah beda banget tuh. Iya. Istighfar. Jadi banyak banget juga kalau menurut saya ini sosok yang ada di dalam tubuhnya. Cuman tujuannya apa kan kita belum tahu. Kita juga nggak berani langsung berbuat seenaknya ya. Makanya tadi saya nelpon ke yang lapor ke saya, biar minimal jadi bukti atau saksi kita ngapain aja di sini. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nanti malah kita yang disalahin. Ini sebenarnya ularnya dari badan dia atau dari mana Pak? Ini ada yang di sini Pak? Dari badan sih kayaknya. Berarti ada yang sudah apa? Nih, sini aja ada nih, ada yang geraknya di sini nih. Ini kemungkinan nggak mudah ya Mbak, karena kita belum melakukan apa-apa aja yang ada di dalam tubuh orang ini udah kayak Iya. mengancam ya. Nah, makanya kita datang aja, mereka udah menolak. Iya. Jadi, pokoknya resikonya juga tinggi menghadapi hal-hal semacam ini. Tapi ya kita akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang penting di sini kami niatnya baik, hanya ingin menolong. Ini mungkin jika misalkan kita sekarang mau mencoba, intinya memaksa sekarang, mungkin ya kita bisa-bisa aja ya. Ya, Tapi nanti efeknya pasti kalau nggak ke raganya orang ini ya pasti ke kita kita ya. ya makanya kita perlu pikir-pikir dulu. Kita juga nanti coba akan ya cari tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Karena ini
dulu pernah sebenarnya kita menghadapi hal semacam ini, cuman nggak separah ini. Ketika itu perut caplang ya, Iya, yang benar. mengalami perutnya itu membusuk, itu juga ulah jin. Alhamdulillah itu bisa sembuh. Cuman ini beda teman-teman, dari energinya, dari sakitnya itu udah sangat jauh berbeda. Jadi maaf bisa dikatakan kayak udah manusia tapi udah kayak setengah siluman ya, karena dari wujudnya ya seperti ini, terus dari isi raganya juga ya memang banyak banget siluman-siluman yang bersemayam di dalam tubuhnya si anak ini. Ini kalau terima sama bersama belum sampai. Hujan sih ya, mungkin nggak bawa mantel atau apa, jadi mampir mungkin ya. Besok sih kalau si yang lapor ke saya pulang, niatnya saya kesininya sama dia biar bisa menjelaskan lebih jelas. Iya benar. Kalau saya yang ceritakan ya pasti ada kurangnya. Cakap diceritain aja saya kaget, cuman nggak nyangka separah ini. Pas melihat kesini malah Mas, orang tuanya ini aja nggak berani kesini, takut katanya lihat seperti ini. orang tuanya, Yang lapor ke saya maksudnya bukan orang tuanya ini. bukan orang tuanya ini, bukan udah ini ya nggak mungkin kayaknya. Ini dari sakit berarti sudah nggak ada yang masuk ke perutnya dia. Nggak mau makan. Makanan nggak ada sama. Minum apa aja nggak mau. Mungkin apa? Kita nggak bisa lama-lama di sini ya. Nggak kuat banget baunya. Iya, Kita sambil nunggu Bang Trimok sama Bro Capang di luar aja malah. iya ini benar-benar enak banget. Iya. Ya untung sih saya minyak wangi bisa disemprot-semprot. Jadi mungkin seperti itu saja ya teman-teman. Kita sambil nunggu Bang Trimok dan Bro Caplang di luar karena baunya ya teman-teman benar-benar gak kuat, dan ya mau gimana lagi, kita belum bisa untuk melakukan hal-hal lain selain mendoakan ya. Kita cuma bisa melihat seperti ini. Mungkin ya mudah-mudahan kita bisa menemukan cara untuk menyembuhkan orang ini ya. Iya, Wah. betul. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.